Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengisi ARD. Bagi mungkin guru yang baru membuka atau guru yang sudah lupa, silakan ikuti video tutorial berikut ini. Untuk masuk ke ARD, pertama kita buka dulu browser, bisa menggunakan Google Chrome ataupun ataupun Firefox. Sebentar, ini loading karena laptopnya sudah sepuh. Nah, jika sudah masuk ke browser, silahkan masukkan link yang akan saya share setiap hari ataupun Pak Herdin share MTS dari saya untuk MA dari Pak Herdin. Jadi Ibu Bapak bisa mengakses ARD ini jika server sudah aktif, server MTS di saya yang sudah aktif atau yang di Pak Herdin yang sudah aktif. Nanti setelah kami share linknya di grup, silahkan copy linknya. Di sini saya sudah mengcopy link yang sudah aktif. Ini MTS. Di copy linknya, kemudian dipaste di browsernya. Setelah dipaste, klik enter, maka Ibu Bapak akan masuk ke aplikasi rapot digital atau ARD-nya. Seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian silahkan klik MTS bagi yang masuk ke MTS ataupun MA yang bagi masuk ke MA. Setelah diklik, maka Ibu Bapak akan diminta untuk mengisi username dan password. Seperti yang sudah saya bilang, username yang sudah untuk MTS yang sudah punya NUPTK, username-nya menggunakan page ID maksud saya. Dan passwordnya seperti yang saya share. Nah, di sini saya akan login dari akun saya sendiri menggunakan page ID yang sudah saya punya. Kemudian paste di sini. Mohon maaf, salah sedikit. Kita ulangi ya. Kita copy page ID-nya, kemudian masuk dengan password ya SIPA dengan huruf besar semua. Nah, kemudian jika sudah masuk, tampilan awal ARD itu seperti ini. Untuk MTS, untuk MA juga tidak akan berbeda jauh. Nah, nanti di sini akan masuk selamat datang Siti Rayu Solihah, akan ada nama Bapak Ibu di sini. Untuk tampilan wali kelas, akan ada menu wali kelas di sini. Untuk tampilan guru, mungkin menunya hanya ada 4 sampai ke sini saja. Baik, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu setelah masuk ke sini adalah masukkan dulu bobot dan KKM. Untuk bobotnya, kita akan pilih dulu mata pelajaran yang akan diisi. Misalnya, yang pertama akan mengisi bahasa Inggris di kelas 8, silahkan klik aksi di sini. Nah, akan masuk ke bobot dan KKM. Kita akan menyamakan semuanya, Ibu Bapak samakan dulu. Untuk RPH-nya kita isi dengan 70% dan untuk PAT-nya diisi dengan 30%. Dipastikan hasil akhirnya total bobotnya adalah 10%. Kemudian isi KKM-nya untuk kelas 9, untuk kelas 8 itu KKM-nya 69 semuanya sama, kelas 7 68 dan kelas 9 70. Kemudian isi beban jam pelajarannya, Ibu Bapak mengajar berapa jam. Di sini saya bahasa Inggris mengisi 4 jam. Jika sudah selesai diisi semuanya, jangan lupa klik simpan. Setelah disimpan, kemudian kita akan memulai cara menginput nilai harian. Seperti yang sudah saya share, template-nya jika sudah diisi. Ini adalah tampilan nilai hariannya. Nah, kalau nilai hariannya sudah diisi, Ibu Bapak hanya tinggal mengisi materinya di sini. Kemudian nilai hariannya, penilaian harian 1, penilaian harian 2, itu diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu isi. Boleh diisi dengan
penilaian hariannya boleh isi 2 atau boleh isi 3. Terserah ibu bapak melakukan penilaian harian apa. Misalnya di sini saya materinya adalah descriptive text. Mohon ibu bapak untuk tidak merubah posisi siswa yang ada di sini dan tidak merubah template-nya, karena ini adalah template bawaan. Jika ada yang berubah maka tidak akan terbaca. Boleh ini di drag saja, tidak apa-apa. Kemudian diisi nilai hariannya, misalnya sampai ke bawah dan seterusnya. Misalnya ini ada nilai harian 1 sampai 15, tidak perlu diisi semua, boleh hanya mengisi 2 atau 3 saja, terserah yang ibu bapak isi. Jika sudah, ini silahkan disimpan. Kemudian untuk cara mengisi template nilai penilaian akhir. Mohon maaf, ini memang loading laptopnya. Untuk penilaian akhir mungkin sebagian guru sudah tahu, deskripsinya itu tidak perlu diisi ibu bapak, karena katanya sudah otomatis diisi dari nilai harian yang kita isi tadi. Tidak muncul ya. Baik, seperti itu untuk pengisiannya. Nah, jangan lupa enable editingnya. Loading sekali, mohon maaf. Nah, untuk pengisian PAT silahkan diisi nilainya. Untuk deskripsinya tidak perlu diisi karena dia kan otomatis mengisi sendiri, begitu. Jika sudah, silakan disimpan. Kemudian cara menginputnya, input nilai harian. Tunggu sebentar. Kemudian silakan pilih mata pelajaran yang akan Bapak Ibu input. Misalnya saya bahasa Inggris kelas 8, kemudian klik cari. Setelah muncul, pilih misalnya yang pertama akan Ibu Bapak input adalah kelas bahasa Inggris kelas 8, kemudian klik input nilai. Setelah muncul seperti ini, import Excel. Nah, silakan Ibu Bapak cari Excelnya tadi disimpan di mana. Kemudian kalau nanti sudah di-download, sudah masuk ke sini, silahkan klik simpan, seperti itulah kira-kira. Nilai harian kelas 8, kemudian open. Setelah masuk ke sini, silakan klik simpan. Ini bisa diperbaiki. Oh, jangan lupa kalau misalnya sudah diupload, Ibu Bapak harus mengecek ulang di sini. Karena dulu kejadian ada beberapa yang sudah diupload tapi di sininya masih kosong. Nah, kalau sudah berhasil, silakan klik OK dan cek di sini apakah sudah masuk atau belum. Ini tadi belum diisi ya. Kalau misalnya sudah diisi penilaian harian 1, 2, 3, silakan Ibu Bapak cek karena ada kejadian tidak masuk ke sini. Ini bisa diedit secara langsung. Begitu untuk nilai harian. Kemudian untuk input nilai akhir juga sama. Seperti tadi, tinggal diupload, dipilih, kemudian dicek nanti, begitu. Seperti itu Ibu Bapak. Jangan lupa untuk mengisi template-nya secara benar dan diperhatikan nanti nilai akhirnya. Untuk wali kelas, sudah ya, tata caranya pasti masih ingat yang tahun kemarin, tidak berjauh berbeda. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.